Tahukah kamu, kosmetik yang kamu pakai bisa berdampak pada janin di dalam kandungan? Apa itu merkuri? Merkuri adalah logam berat yang beracun yang sering disalahgunakan dalam produk kosmetik, terutama krim pemutih sebagai bahan untuk mencerahkan kulit secara instan. Bagaimana ciri-ciri dari produk kosmetik yang mengandung merkuri? Yang pertama, tidak terdaftar BPOM. Yang kedua, tidak ada label komposisi. Yang ketiga, memberikan hasil putih cepat dalam hitungan hari. Yang keempat, warna krim mencolok dan mengkilap seperti logam. Yang kelima, bau menyengat dan kimia tajam. Kamu tahu nggak, krim wajah yang kamu pakai tiap malam itu bisa masuk ke darah loh. Kalau ada merkurinya, bisa-bisa bukan cuma kulit yang kena, tapi janin juga ikut kena getahnya. Seram tapi nyata. Nah, bagaimana sih merkuri itu bekerja? Setelah diaplikasikan ke kulit, senyawa merkuri ini dapat diserap melalui lapisan epidermis, terutama jika digunakan secara terus-menerus. Zat ini kemudian masuk ke dalam peredaran darah ibu dan tersebar ke seluruh tubuh. Bahayanya meningkat karena merkuri memiliki kemampuan untuk menembus lewat plasenta, yaitu penghalang biologis antara darah ibu dan janin. Nah, akibatnya merkuri dapat mencapai janin yang sedang berkembang dan terakumulasi dalam jaringan tubuhnya. Senyawa ini bersifat neurotoksik, yang berarti dapat mengganggu perkembangan sistem saraf pusat janin. Dampak dari paparan merkuri selama kehamilan dapat berupa keterlambatan tumbuh kembang, gangguan kognitif, cacat lahir, bahkan dalam kasus besar dapat menyebabkan kematian janin. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk menghindari penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Lalu apa saja dampak merkuri terhadap janin? Gangguan otak dan saraf, di mana merkuri ini dapat menghambat pembentukan otak dan sistem saraf janin, terutama pada trimester awal. Selanjutnya yang kedua, kerusakan sel dan fungsi neurologis. Sebagai zat neurotoksik, merkuri dapat merusak jaringan saraf yang masih sangat sensitif, di mana paparan ini berisiko mengganggu kemampuan dasar sistem saraf dalam merespon rangsangan, pertumbuhan janin yang terhambat. Merkuri juga mempengaruhi pertumbuhan organ-organ penting, yang akibatnya janin berisiko mengalami berat badan lahir rendah atau keterlambatan pematangan organ seperti paru-paru dan juga hati. Risiko cacat lahir dan keguguran, di mana dalam dosis tinggi merkuri ini dapat menyebabkan kelainan bentuk, gangguan sensorik, bahkan keguguran, terutama pada usia kehamilan muda. Lalu ada risiko jangka panjang penggunaan merkuri terhadap janin. Pertama, penggunaan merkuri dalam jangka panjang dapat menyebabkan terganggunya tumbuh kembang pada anak-anak. Jika seorang anak ini terpapar merkuri pada saat berada di dalam kandungan, maka dapat menyebabkan terganggunya proses belajar pada sang anak tersebut. Tadi kan kita udah bahas soal bahaya kosmetik yang mengandung merkuri untuk ibu hamil. Nah, sekarang aku bakalan kasih tips gimana caranya milih kosmetik yang aman buat ibu hamil. Cek kemasan. Jangan pernah anggap remeh kemasan yang rusak, penyok, atau kayak udah pernah dibuka. Bisa jadi tandanya produk itu nggak steril atau malah palsu. Yang kedua, baca labelnya. Jangan asal beli karena diskon atau viral di TikTok. Perhatikan bahan aktifnya. Pastikan nggak ada zat yang beresiko buat ibu hamil kayak retinoid, salisilik asid dosis tinggi, atau hidroquinon. Yang ketiga, cek izin edar dari BPOM. Produk yang resmi pasti punya nomor notifikasi. Biasanya diawali huruf N dan diikuti angka. Jangan mau pakai yang nggak jelas asal-usulnya. Dan tentu aja cek juga tanggal kadaluarsanya. Produk expired, langsung skip ya. Yang terakhir, tapi ini yang paling penting ya, yaitu konsultasi dulu ke dokter kandungan. Mereka yang paling tahu kondisi kamu dan bisa kasih saran produk yang aman, karena tiap kehamilan itu beda-beda ya moms. Stop dan hindari penggunaan kosmetik bermerkuri. Jaga dirimu dan lindungi si kecil sejak dini.